Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo teman-teman semua. Baik, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait perhitungan biaya absorpsi dan biaya variabel serta manajemen persediaan yang terdapat dalam bab 8. Nah, di sini kami beranggotakan 4 orang dengan anggota yang pertama Alda Widiasari, yang kedua saya sendiri Gia Ilmi Azhara Koswara, yang ketiga Muhaidin Aksa, dan yang keempat Resmawati. Selanjutnya, pokok pembahasan atau materi yang akan kami bawakan ada 3. Yang pertama ada perbedaan biaya absorpsi dan variabel, yang kedua menyusun laporan keuangan segmen, dan yang ketiga adalah manajemen persediaan menurut model Economic Order Quantity atau EOQ dan Just in Time atau JIT. Selanjutnya, materi pertama akan dibawakan oleh teman saya yaitu Muhaidin Aksa. Sini saya akan menjelaskan pokok pertama, perbedaan biaya absorpsi dan biaya variabel. Apa itu biaya absorpsi? Biaya absorpsi atau absorption costing membebankan seluruh biaya produksi ke produk, bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, dan overhead tetap adalah biaya dari suatu produk. Oleh karena itu, dengan perhitungan biaya absorpsi, overhead tetap dibebankan dipandang sebagai biaya produk, bukan biaya periode. Yang selanjutnya biaya variabel. Biaya variabel adalah perhitungan biaya variabel menekankan perbedaan antara biaya produksi tetap dan variabel. Perhitungan biaya variabel atau variable costing hanya membebankan biaya produksi variabel ke produk. Biaya-biaya tersebut terdiri atas bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel. Dengan perhitungan biaya variabel, overhead tetap dipandang sebagai berakhirnya manfaat pada periode tersebut dan dibebankan ke pendapatan dari periode tersebut. Pengelompokan biaya dengan perhitungan biaya absorpsi dan biaya variabel sebagai biaya produk atau biaya periode. Di sini terbagi menjadi 2, yaitu biaya produk dan biaya periode. Dalam perhitungan biaya absorpsi, biaya produk terdiri atas bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, dan overhead tetap. Dalam perhitungan biaya variabel, biaya produk hanya terdiri atas bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel. Yang selanjutnya biaya periode. Dalam biaya absorpsi, biaya periode terdiri atas beban penjualan, beban administrasi. Dalam perhitungan biaya variabel, biaya periode terdiri atas overhead tetap, beban penjualan, dan beban administrasi. Di sini saya akan menjelaskan cornerstone 8.1. Sini menjelaskan menghitung biaya persediaan dengan perhitungan biaya absorpsi. Yang informasinya selama setahun terakhir, Versil Company memiliki data berikut terkait dengan produk yang diproduksinya. Jumlah unit dalam persediaan awalnya itu 0, jumlah unit yang diproduksi 10.000, jumlah unit yang terjual 8.000. Selanjutnya biaya variabel per unit. Bahan baku langsung 50 US dollar, tenaga kerja langsung 100 US dollar, overhead variabel 50 US dollar. Selanjutnya biaya tetap. Overhead tetap per unit yang diproduksi 25 US dollar, beban penjualan dan administrasi tetap 100.000 US dollar. Di sini yang diminta berapa jumlah unit dalam persediaan akhir. Yang kedua, dengan menggunakan perhitungan biaya absorpsi, hitunglah biaya produk per unit. Yang ketiga, berapakah nilai dari persediaan akhir. Di sini solusinya, yang pertama itu jumlah unit dalam persediaan akhir sama dengan jumlah unit persediaan awal ditambah jumlah unit yang diproduksi dikurang jumlah unit yang terjual. Jumlah unit persediaan awalnya itu 0 ditambah jumlah unit yang diproduksinya itu 10.000 dikurang jumlah unit yang terjual 8.000. Jadi sama dengan 2.000 unit. Yang kedua, biaya per unit dengan perhitungan biaya absorpsi. Bahan baku langsungnya itu 50 US dollar, tenaga kerja langsung 100, overhead variabel 50,
overhead tetap 25, biaya produk per unit 225 US dollar. Yang ketiga itu nilai persediaan akhirnya, sama dengan jumlah unit dalam persediaan akhir dikali biaya produk per unit absorpsi, sama dengan jumlah unit dalam persediaan akhirnya itu 2000 unit dikali biaya produk per unit absorpsi 225 US dollar. Jadi sama dengan 450.000 US dollar. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan cornerstone 8.2. Di sini menjelaskan tentang biaya variabel. Di sini informasinya merujuk pada data dalam cornerstone 8.1. Yang diminta itu berapakah jumlah unit dalam persediaan akhir. Yang kedua, dengan menggunakan perhitungan biaya variabel, hitunglah biaya produk per unit. Yang ketiga, berapakah nilai dari persediaan akhir. Solusinya di sini, yang pertama jumlah unit dalam persediaan akhir sama dengan jumlah unit persediaan awal ditambah jumlah unit yang diproduksi dikurang jumlah unit yang terjual, sama dengan jumlah unit persediaan awalnya itu 0 ditambah jumlah unit yang diproduksi 10.000 dikurang jumlah unit yang terjual 8.000. Jadi hasilnya sini sama dengan 2.000 unit. Yang kedua, biaya per unit dengan perhitungan biaya variabel. Bahan baku langsungnya itu 50 US dollar, tenaga kerja langsung 100, overhead variabel 50, biaya produk per unit 200 US dollar. Di sini yang membedakan cornerstone 8.2 itu membedakan adalah overhead tetapnya yang tidak ada. Yang ketiga, nilai persediaan akhir sama dengan jumlah unit dalam persediaan akhir dikali biaya produk per unit variabel sama dengan jumlah unit dalam persediaan akhirnya itu 2000 unit dikali biaya produk per unit variabel 200 US dollar. Jadi sini sama dengan 400.000 US dollar. Baik, saya Resmawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan laba rugi menggunakan perhitungan biaya variabel dan absorpsi. Oleh karena itu, biaya produk per unit adalah dasar bagi beban pokok penjualan. Metode perhitungan biaya variabel dan absorpsi dapat menghasilkan angka laba operasi yang berbeda. Perbedaannya muncul karena jumlah biaya tetap yang diakui sebagai beban dengan kedua metode tersebut. Selanjutnya saya akan menghitung cornerstone 8.3 tentang penyusunan laporan laba rugi dengan perhitungan biaya absorpsi. Merujuk pada data dalam cornerstone 8.1, di sini kita diminta untuk yang pertama, hitunglah beban pokok penjualan dengan perhitungan biaya absorpsi. Yang kedua, susunlah laporan laba rugi dengan menggunakan perhitungan biaya absorpsi. Pertama, kita akan menghitung beban pokok penjualan. Rumusnya yaitu biaya produk per unit dengan absorpsi dikali jumlah unit yang terjual. 225 dolar dikali 8.000, hasilnya 1.800.000 dolar. Yang kedua, kita akan menghitung laporan laba rugi perhitungan biaya absorpsi. Penjualan dengan nilai 2.400.000 dikurangi dengan beban pokok penjualan yaitu 1.800.000 dengan laba brutonya 600.000. 600.000 ini dari 2.400.000 dikurang dengan 1.800.000. Kemudian dikurangi dengan beban penjualan administrasi yang terdapat dalam informasi. Selanjutnya laba operasi nilainya itu 500.000. 500.000 ini dari beban pokok penjualan dikurangi dengan laba bruto. Selanjutnya di sini saya akan membahas cornerstone 8.4 terkait perhitungan biaya variabel. Merujuk pada data dalam cornerstone 8.1, yang pertama tentang beban pokok penjualan dengan rumus biaya produk per unit dengan perhitungan biaya variabel kali jumlah unit yang terjual. 200 dikali 8.000, hasilnya 1.600.000. Berikutnya yang kedua,
Laporan laba rugi dengan perhitungan biaya variabel. Penjualan dengan nilai 300 kali 8.000, hasilnya 2.400.000, dikurangi beban variabel. Beban pokok penjualan variabel nilainya 1.600.000, margin kontribusi nilainya 800.000, dikurangi beban yang terdapat dalam informasi. Overhead tetap nilainya 250.000. Nilai 250.000 ini dari 25 dikali 10.000. Beban pokok penjualan dan administrasi tetap nilainya 100.000. Laba operasi nilainya 450.000. 450.000 ini dari 800.000 dikurang 350.000. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang hubungan antara produksi, penjualan, dan laba. Hubungan antara laba dengan perhitungan biaya variabel dan laba dengan perhitungan biaya absorpsi berubah saat hubungan antara produksi dan penjualan juga berubah. Jika jumlah unit yang terjual lebih banyak dari jumlah unit yang diproduksi, laba dengan absorpsi. Baik, di sini sudah terdapat tabel. Saya akan menjelaskan sedikit arti dari tabel. Jika produksi lebih besar dari penjualan, maka persediaan meningkat. Jika produksi lebih rendah dari penjualan, maka persediaan pasti turun. Jika produksi sama dengan penjualan, maka jumlah unit dalam persediaan awal sama dengan jumlah unit dalam persediaan akhir. Perbedaan antara perhitungan biaya absorpsi dan perhitungan biaya variabel terletak pada pengakuan terhadap beban yang berkaitan dengan overhead pabrik tetap. Selanjutnya saya akan membahas tentang mengevaluasi manajer pusat laba. Evaluasi ini sering dikaitkan dengan keuntungan unit-unit yang mereka kendalikan. Bagaimana laba berubah dari satu periode ke periode berikutnya, dan bagaimana laba aktual dibandingkan dengan laba yang direncanakan digunakan sebagai tanda kemampuan manajerial. Agar menjadi pertanda yang memiliki makna, sinyal harus merefleksi usaha manajerial. Sebagai contoh, jika seorang manajer telah bekerja keras dalam meningkatkan penjualan dan mengendalikan biaya, laba seharusnya meningkat dibandingkan periode sebelumnya, yang menunjukkan keberhasilan. Dalam istilah umum, jika kinerja laba diharapkan mencerminkan kinerja manajerial, maka para manajer memiliki hak untuk mengharapkan berikut ini. Yang pertama, saat pendapatan penjualan meningkat dari satu periode ke periode berikutnya, sementara semua hal lainnya tetap sama, maka laba seharusnya meningkat. Yang kedua, saat pendapatan penjualan menurun dari satu periode ke periode berikutnya, sementara semua hal lainnya tetap sama, maka laba seharusnya menurun. Yang terakhir, saat pendapatan penjualan tetap sama dari satu periode ke periode berikutnya, sementara semua hal lainnya tetap sama, maka laba seharusnya tidak berubah. Saya Gia Koswara. Di sini saya akan menjelaskan pokok yang kedua, yaitu menyusun laporan keuangan segmen. Yang pertama yang saya akan bahas yaitu apa itu laporan keuangan segmen ya. Jadi pertama kita itu harus mengetahui apa itu suatu segmen. Jadi suatu segmen adalah subunit dari sebuah perusahaan yang cukup penting untuk menyajikan penyusunan laporan kinerja. Segmen dapat berbentuk divisi, departemen lini produk, kelompok pelanggan, dan sebagainya. Dalam laporan laba rugi segmen, beban tetap dibagi menjadi dua kategori, yaitu beban tetap langsung atau direct fixed expense. Yang kedua, beban tetap bersama atau common fixed expense. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu beban tetap langsung. Beban tetap langsung adalah beban tetap yang secara langsung dapat ditelusuri ke sebuah segmen. Beban tetap langsung kadang dianggap sebagai beban tetap yang dapat dihindarkan atau beban tetap yang dapat ditelusuri karena akan hilang jika segmen dihapuskan. Contohnya itu jika segmen adalah wilayah-wilayah penjualan, beban tetap langsung untuk setiap wilayah penjualan adalah sewa kantor, gaji, manajer, penjualan dari setiap wilayah penjualan, dan sebagainya. Yang kedua,
Beban tetap bersama. Pengertian beban tetap bersama yaitu beban tetap yang disebabkan oleh 2 atau lebih segmen, dan beban tetap bersama akan tetap ada bahkan jika salah satu segmen dihapuskan. Di sini contohnya penyusutan gedung, kantor pusat, gaji direktur utama, dan biaya cetak dan distribusi laporan tahunan untuk para pemegang saham. Nah, selanjutnya penyusunan laporan laba rugi segmen. Di sini kontribusi laba dari setiap segmen yang menutupi biaya tetap perusahaan disebut margin segmen. Sebuah segmen ini setidaknya harus mampu menutupi biaya variabel dan biaya tetap langsung yang sendiri. Margin segmen yang negatif menurunkan total laba perusahaan, sehingga harus dipertimbangkan untuk menghentikan produk. Mengabaikan pengaruh dari sebuah segmen terhadap penjualan segmen lainnya, margin segmen mengukur perubahan laba yang akan terjadi jika segmen dihapuskan. Baik, setelah kita mengetahui apa itu segmen, saya akan masuk kepada cornerstone 8.5. Nah, di sini penyusunan laporan laba rugi segmen. Terdapat informasi Audiomatronic Inc. memproduksi pemutar MP3 dan DVD dalam satu pabrik. Informasi berikut diberikan untuk tahun depan. Nah, di sini sudah diketahui penjualannya 400.000 dan 290.000 dari MP3 dan DVD. Beban pokok penjualannya 200.000 dan 150.000 dan overhead tetap langsung 30.000 dan 20.000. Komisi penjualan sebesar 5% dibayarkan kepada setiap lini produk. Beban penjualan administrasi tetap langsung diperkirakan sebesar $10.000 untuk lini MP3 dan $15.000 untuk DVD. Overhead tetap bersama diperkirakan sebesar $100.000. Beban penjualan dan administrasi diperkirakan sebesar $20.000. Di sini yang diminta, susunlah laporan laba rugi segmen Audiomatronic Inc. untuk tahun depan dengan menggunakan perhitungan biaya variabel. Nah, di sini solusinya yaitu penjualan pemutar MP3-nya 400.000 terdapat dalam informasi, DVD-nya 290.000. Nah, totalnya adalah $690.000 dari 400.000 tambah 290.000. Beban pokok penjualan variabelnya 200.000, DVD-nya 150.000. Hasilnya 350.000. Nah, beban penjualan variabelnya 20.000 ditambah 14.500, totalnya yaitu 34.500. Di sini margin kontribusinya pemutar MP3 $180.000 didapat dari 400.000 dikurang bebannya 200 tambah 20. Jadi 400.000 dikurang 220 hasilnya $180.000. Dan untuk pemutar DVD 290.000 dikurang 150.000 kurang 14.500 hasilnya 125.500. Nah, total margin kontribusinya yaitu 305.500 didapat dari 690.000 dikurang 350.000 dikurang lagi 34.500. Nah, setelah itu dikurangi beban tetap langsung yang terdiri dari overhead tetap langsung. Untuk pemutar MP3-nya 30.000, pemutar DVD-nya yaitu 20.000. Jadi totalnya 30.000 tambah 20.000 hasilnya yaitu 50.000. Penjualan dan administrasinya 10.000 untuk MP3, pemutar DVD 15.000, totalnya yaitu 25.000. Jadi margin segmennya yaitu 140.000 didapatkan dari margin kontribusi tadi kan 180.000 dikurangi beban tetap langsungnya itu 40.000 untuk MP3-nya. Jadi totalnya 140.000. Untuk pemutar DVD-nya 125.500 itu dikurangi 35.000. Hasilnya margin segmennya untuk DVD 90.500. Nah, totalnya margin segmen yaitu 230.500 didapat dari 305.500 dikurang 75.000 hasilnya 230.500. Nah, dikurangi lagi dengan beban tetap bersama. Overhead tetap bersamanya tadi 100.000. Nah, penjualan administrasi bersama yaitu 20.000. Jadi laba operasinya yaitu 110.500. Baik, di sini saya akan menjelaskan pokok 3 manajemen persediaan menurut model atau economic order quantity dan just in time.
Saat permintaan terhadap sebuah produk atau bahan baku diketahui hampir secara pasti untuk suatu periode waktu tertentu, terdapat dua biaya utama yang dihubungkan dengan persediaan. Jika persediaannya berbentuk bahan baku atau barang yang dibeli dari sumber di luar perusahaan, maka biaya-biaya yang terkait dengan persediaan dikenal sebagai biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Biaya terkait persediaan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, biaya pesanan atau ordering cost adalah biaya-biaya untuk menempatkan dan menerima suatu pesanan. Contohnya biaya pemesanan adalah biaya pemrosesan pesanan atau biaya untuk staf administrasi dan dokumen-dokumen, biaya asuransi untuk pengiriman, dan biaya menurunkan dan menerima pesanan. Yang kedua, biaya penyimpanan adalah biaya-biaya untuk pemeliharaan dan menyimpan persediaan. Contoh biaya penyimpanan adalah asuransi, pajak atas persediaan keuangan, biaya peluang dari dana yang terkait di persediaan, biaya penanganan dan tempat penyimpanan. Jika permintaan tidak diketahui dengan pasti, maka muncul kategori ketiga dari biaya persediaan disebut dengan biaya kehabisan persediaan. Yang ketiga, biaya karena kehabisan persediaan adalah biaya karena produk tidak tersedia saat diminta oleh seorang pelanggan atau biaya karena tidak memiliki bahan baku saat diperlukan untuk produksi. Contohnya adalah kehilangan penjualan, biaya mempercepat produksi, lembur, dan biaya dari tergantungnya produksi. Di sini economic order quantity atau model persediaan tradisional. Setelah perusahaan memutuskan menyimpan persediaan, 2 pertanyaan dasar yang harus ditunjukkan. Yang pertama, berapa jumlah yang harus dipesan? Yang kedua, kapan pesanannya seharusnya ditempatkan? Rumus untuk menghitung kedua biaya tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, total biaya terkait persediaan adalah biaya pemesanan tambah biaya penyimpanan. Yang kedua, biaya pemesanan sama dengan jumlah pesanan per tahun kali biaya menempatkan sebuah pesanan. Yang ketiga, jumlah unit persediaan rata-rata sama dengan jumlah yang dipesan dibagi 2. Yang keempat, biaya penyimpanan sama dengan jumlah unit persediaan rata-rata dikali biaya penyimpanan 1 unit dalam persediaan. Selanjutnya saya menjelaskan tentang menghitung biaya pemesanan, biaya penyimpanan, dan total biaya terkait persediaan. Informasinya yaitu Mal Ockars menjual beberapa merek mobil dan menyediakan layanan purna jual untuk merek mobil tersebut. Suku cadang X7B digunakan untuk memperbaiki pompa air. Setiap tahun 10.000 unit suku cabang X7B digunakan saat ini. Suku cabang tersebut dibeli dari pemasok luar perusahaan. Jumlah unit yang dibeli setiap pemesanan adalah 1.000 unit. Biaya untuk menempatkan setiap pesanan bagi Mal Ockars adalah $25 dan biaya penyimpanannya $2 per suku cadang. Yang diminta yaitu pertama, berapakah jumlah pesanan untuk suku cadang X7B yang ditempatkan oleh Mal Ockars per tahun. Yang kedua, berapakah total biaya pemesanan suku cabang X7B per tahun. Yang ketiga, berapakah total biaya penyimpanan suku cabang X7B per tahun. Yang keempat, berapakah total biaya dari kebijakan persediaan Mal Ockars suku cabang X7B per tahun. Selanjutnya saya akan membahas tentang solusi cornerstone 8.6. Yang pertama, jumlah pesanan sama dengan jumlah unit yang digunakan dalam setahun dibagi jumlah unit setiap kali pesanan ditempatkan, sama dengan 10.000 dibagi 1.000 sama dengan 10 pesanan per tahun. Yang kedua, total biaya pemesanan sama dengan jumlah pemesanan kali biaya per pesanan sama dengan 10 pesanan dikali $25 yang hasilnya $250. Yang ketiga, biaya
penyimpanan sama dengan jumlah unit persediaan rata-rata dikali biaya penyimpanan 1 unit persediaan sama dengan 1000 dibagi 2 dikali $2 sama dengan $1000. Yang keempat, total biaya terkait persediaan yang sama dengan total biaya pemesanan ditambah total biaya penyimpanan sama dengan $250 ditambah $1000 yang hasilnya adalah $1250. Baik, di sini saya akan menjelaskan ekonomi order quantity part 2. Beberapa kuantitas pemesanan mungkin menghasilkan total biaya lebih rendah. Tujuannya itu untuk menemukan kuantitas pemesanan yang akan meminimalkan total biaya. Di sini kita harus mengetahui pengertian EOQ. Jadi EOQ itu jumlah unit dalam kuantitas pesanan dengan ukuran yang optimal. Oleh karena itu, EOQ adalah kuantitas yang akan meminimalkan total biaya yang terkait dengan persediaan. Nah, rumus EOQ adalah akar 2 kali CO dikali D dibagi dengan CC. Keterangannya, EOQ itu jumlah unit optimal yang dipesan pada suatu waktu. CO itu adalah biaya untuk menempatkan satu pemesanan. D adalah permintaan tahunan atas produk dalam unit. CC adalah biaya penyimpanan satu unit dalam persediaan selama setahun. Baik, di sini saya akan membahas cornerstone 8.7. Nah, di sini telah terdapat informasi merujuk pada data dalam cornerstone 8.6. Kami akan menghitung ekonomi order quantity atau EOQ. Di sini diminta berapakah EOQ untuk suku cadang X7B. Yang kedua, berapakah jumlah pemesanan per tahun dengan kebijakan EOQ. Yang ketiga, berapakah total biaya pemesanan tahunan dihitung dengan kebijakan EOQ. Keempat, berapakah total biaya penyimpanan tahunan dengan kebijakan EOQ. Yang terakhir, berapakah total biaya terkait persediaan tahunan dari suku cadang X7B dengan kebijakan EOQ. Nah, di sini solusinya yang pertama adalah menghitung EOQ. Seperti diketahui, rumusnya adalah akar 2 kali CO dikali D dibagi CC, di mana akar 2 dikali $25 dikali 10.000 dibagi 2 sama dengan akar 500.000 dibagi 2. Hasilnya adalah 500 unit. Nah, yang kedua, jumlah pesanan. Rumusnya adalah jumlah unit yang digunakan selama setahun dibagi jumlah unit dalam setiap pemesanan. Sama dengan 10.000 dibagi tadi 500, sama dengan 20 pesanan per tahun. Yang ketiga, total biaya pemesanan. Rumusnya jumlah pesanan dikali biaya per pemesanan. Sama dengan 20 pesanan dikali $25. Hasilnya adalah $500. Yang keempat, total biaya penyimpanan. Rumusnya jumlah unit dalam persediaan rata-rata dikali biaya penyimpanan satu unit dalam persediaan. Sama dengan 500 dibagi 2 dikali $2. Hasilnya adalah $500. Yang terakhir yaitu total biaya terkait persediaan. Rumusnya total biaya pemesanan ditambah total biaya penyimpanan. Tadi telah diketahui total biaya pemesanan $500 dan total biaya penyimpanan $500. Jadi hasilnya adalah $1.000. Di sini saya akan menjelaskan titik pemesanan kembali. Titik pemesanan kembali atau reorder point adalah titik dalam waktu saat pemesanan baru harus ditempatkan atau stop dimulai. Titik pemesanan kembali adalah fungsi dari EOQ, lead time, dan tingkat penggunaan persediaan. Lead time adalah waktu yang dibutuhkan untuk menerima kuantitas pesanan ekonomi setelah pesanan ditempatkan atau stop dimulai. Di sini saya akan menjelaskan rumusnya. Titik pemesanan kembali sama dengan tingkat penggunaan kali lead time. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cornerstone 8.8, menghitung titik pemesanan. Di sini informasinya, Mal Okars menjual beberapa merek mobil dan memberikan layanan purna jual untuk merek-merek tersebut. Suku cadang X7B digunakan untuk memperbaiki pompa air. Setiap tahun, sebanyak 10.000 unit suku cadang X7B digunakan. Suku cadang X7B digunakan sebanyak 40 unit per hari. Dibutuhkan waktu 5 hari untuk
mal occurs sejak pesanan ditempatkan sampai dengan pesanan tersebut tiba. Di sini yang diminta, hitunglah titik pemesanan. Di sini solusinya titik pemesanan sama dengan penggunaan harian kali lead time. Titik pemesanan. Di sini penggunaan hariannya 40 kali lead time-nya 5 hari sama dengan 200 unit. Oleh karena itu, saat jumlah suku cadang X7B mencapai 200 unit, waktunya untuk melakukan pemesanan kembali. Tadi sudah dijelaskan oleh teman saya. Jadi, jika permintaan suku cadang tidak diketahui dengan pasti, kehabisan persediaan dapat terjadi. Oleh karena itu, perusahaan biasanya lebih memilih menyimpan persediaan pengamanan. Persediaan pengamanan adalah tambahan persediaan yang disimpan untuk bertindak sebagai jaminan terhadap perubahan dalam permintaan. Rumus persediaan pengamanan yaitu penggunaan harian maksimum dikurang penggunaan harian rata-rata dikali lead time. Selanjutnya saya akan menjelaskan cornerstone 8.9 tentang menghitung persediaan pengamanan dan titik pemesanan. Informasi di sini, Mal Occurs menjual beberapa merek mobil dan memberikan layanan purna jual untuk merek-merek tersebut. Suku cadang X7B digunakan untuk memperbaiki pompa air setiap tahun sebanyak 10.000 unit suku cadang X7B digunakan. Suku cadang X7B digunakan sebanyak 40 unit per hari. Namun, untuk beberapa hari sebanyak 50 unit digunakan setiap harinya. Dibutuhkan waktu 5 hari untuk Mal Occurs sejak pesanan ditempatkan sampai dengan pesanan tersebut tiba. Di sini diminta yang pertama, hitunglah jumlah persediaan pengamanan. Yang kedua, hitunglah titik pemesanan kembali dengan persediaan pengamanan. Yang pertama, persediaan pengamanan. Rumusnya di sini penggunaan harian maksimum dikurang penggunaan harian rata-rata dikali lead time sama dengan 50 dikurang 40 dikali 5 hari, hasilnya 50 unit. Titik pemesanan kembali dengan rumus penggunaan harian maksimum dikali lead time sama dengan 50 unit dikali 5 hari, hasilnya 250 unit. Selanjutnya, titik pemesanan kembali dengan rumus penggunaan harian rata-rata dikali lead time ditambah persediaan pengaman sama dengan 40 kali 5 hari ditambah 50, hasilnya yaitu 250 unit. Saya akan menjelaskan tentang just in time, yang dimana pendekatan just in time dalam manajemen persediaan menyatakan bahwa barang seharusnya ditarik melalui sistem oleh permintaan saat ini, bukan didorong melalui jadwal yang tetap berdasarkan pada permintaan yang diantisipasi. Banyak restoran cepat saji seperti McDonald's menggunakan sistem penarik untuk mengendalikan persediaan barang jadi. Saat seorang pelanggan memesan hamburger diambil dari rak pemanas. Saat jumlah hamburger menjadi terlalu rendah, juru masak membuat lebih banyak hamburger. Selanjutnya, membandingkan pendekatan persediaan just in time dan tradisional. Biaya pemesanan dalam sistem tradisional, persediaan memecahkan konflik antara biaya pemesanan atau setup dan biaya penyimpanan dengan memilih tingkat persediaan yang meminimalkan penjumlahan kedua biaya tersebut. Selanjutnya, just in time part 2, yang dimana ketidakpastian dalam permintaan. Menurut tradisional, persediaan mencegah penghentian produksi. Menurut just in time, benar bahwa persediaan tidak memecahkan permasalahannya, tetapi hanya menutupi untuk menyembunyikan saja. Selanjutnya, biaya persediaan yang lebih rendah, yaitu mencapai tujuan yang sama tanpa menyediakan persediaan. Solusi just in time atau JIT adalah menegosiasikan kontrak jangka panjang dengan sedikit pemasok terpilih untuk membuat keterlibatan pemasok ekstensif.
Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari teman saya, yaitu keterbatasan pendekatan just in time. Just in time tentunya jelas memiliki keterbatasan. JIT sering dianggap sebagai sebuah program yang menyederhanakan, tetapi tidak berarti bahwa JIT bersifat sederhana dan mudah untuk diterapkan. Waktu yang dibutuhkan misalnya untuk membangun hubungan yang baik dengan para pemasok. Nah, di sini kelemahan yang mencolok dari sistem JIT adalah tidak adanya persediaan sebagai cadangan jika gangguan produksi. Nah, penjualan saat ini secara konstan terancam oleh gangguan yang tidak diharapkan dalam produksi. Bahkan, jika sebuah permasalahan terjadi, pendekatan JIT mencoba untuk menemukan dan memecahkan permasalahan sebelum aktivitas produksi selanjutnya dapat dilaksanakan. Para pengecer yang menggunakan strategi JIT juga menghadapi kemungkinan adanya kekurangan barang. Nah, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga informasi terkait bab 8 ini dapat menjadi referensi teman-teman. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.